Dalam dalam Kristus, mari kita hening sejenak untuk mempersiapkan hati kita untuk masuk pada buku harian Santa Faustina untuk merenungkan, merefleksikan, dan berbagi iman dalam sharing dan renungan pada sore hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Buku harian Santa Faustina nomor 413. Pagi ini aku mendengar kata-kata ini. Mulai hari ini sampai hari raya kebangkitan, engkau tidak akan merasakan kehadiranku. Tetapi jiwamu akan dipenuhi dengan suatu kerinduan yang amat besar. Dan serta-merta suatu kerinduan yang amat besar memenuhi jiwaku. Aku merasakan suatu perpisahan dari Yesusku yang terkasih. Dan ketika saat komuni kudus tiba, aku melihat wajah Yesus yang menderita pada setiap hosti yang ada di dalam sibori. Sejak saat itu, aku merasakan kerinduan yang sungguh luar biasa di dalam hatiku. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari Tripaskah, waktu kita merayakan Paskah, hal itu dimulai dengan Kamis Putih, yang kita sebut juga sebagai Hari Penetapan Ekaristi, dan juga disebut juga sebagai Hari Penetapan Sakramen Imamat. Pada hari Kamis Putih itu akan dirayakan perjamuan malam terakhir Yesus bersama para murid. Dan disitulah Yesus mengatakan bahwa roti yang dipersembahkan adalah tubuhnya sendiri, dan anggur yang dipersembahkan adalah darahnya sendiri. Pada hari Kamis Putih ditampilkan juga tindakan simbolik dari Yesus Kristus yang mencuci kaki para rasul. Mencuci kaki para rasul artinya adalah kerendahan hati dan pelayanan. Setiap orang sebagai atributnya yang adalah murid Kristus, tandanya adalah kerendahan hati, saling melayani, yang disimbolkan dengan pembasuhan kaki. Para rasul diajak menjadi teladan pertama kerendahan hati itu. Sakramen imamat dimaksudkan adalah sakramen pelayanan. Dan lewat tangan imam, konsekrasi, hosti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus sendiri. Ada hal-hal simbolik lain yang hadir pada Kamis Putih. Setelah perayaan Kamis Putih, altar dikosongkan. Dan kita semua berarak ke tempat di mana hosti-hosti itu disediakan, ditempatkan, dan umat mulai mengadakan tuguran. Mulai dari Kamis Putih selesai, sampai nanti malam Paskah, tidak ada lonceng. Yang ada adalah suasana berkabung dan berduka. Kristus yang adalah Putra Allah mengosongkan dirinya, rela menderita dan wafat bagi kita. Maka altar dikosongkan, kain-kain penutup altar juga diambil, dan tampaklah suasana berkabung dan berduka. Hari Paskah adalah satu kesatuan. Sebab itu Jumat Agung juga dibuka dengan cara hening, silensium magnum. Tidak ada lagu pembukaan. Yang ada adalah pada saat imam masuk, imam melakukan tiarap di depan altar. Sebagai tanda kerendahan diri, sebagai lambang mengingat sengsara Kristus, dan tiarap
menunjukkan bahwa kita semua karena dosa-dosa kita lah Yesus menderita wafat di kayu salib. Oleh sebab itu pada buku harian nomor 413, Santa Faustina merasakan kesunyian itu. Karena Yesus sendiri berkata di dalam hatinya, mulai hari ini sampai hari raya kebangkitan, engkau tidak akan merasakan kehadiranku, tapi jiwamu akan dipenuhi dengan suatu kerinduan yang amat besar. Artinya, pada saat Yesus mengalami penderitaan, simbol-simbol liturgi ditunjukkan kepada kita. Yesus seolah-olah tidak ada di sana. Dia sedang menebus kita menderita. Dan secara khusus pada hari Jumat Agung, ditampakkan dalam kisah sengsara, Yesus dimakamkan, dan sepanjang Sabtu Suci, kita masuk kepada keheningan kubur Yesus, di mana kita melakukan semedi, bermenung, berdoa bersama Yesus yang ada di dalam kubur. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam iman Katolik, merasakan kehadiran Allah dapat dicapai melalui berbagai cara. Cara yang pertama dan yang sering kita lakukan adalah doa. Apabila kita ingin merasakan kehadiran Allah, kita harus masuk dalam suasana doa. Doa yang kita lakukan secara rutin, secara pribadi, dengan kesungguhan hati kita. Doa itu bisa dilakukan dalam konteks doa pribadi. Berdoa secara pribadi dalam relung batin kita, di tempat yang tertutup, hanya aku dan Allah yang tahu. Di lubuk kedalaman hatiku, aku berkomunikasi dengan Allah, mengungkapkan kebutuhan-kebutuhanku, ucapan syukurku, dan permohonanku. Kemudian dalam doa bersama, kita juga menjalin relasi dengan Allah dalam doa bersama, dan menghadirkan dan turut serta merasakan kehadiran Allah dalam doa-doa kita bersama. Doa itu bisa kita lakukan di lingkungan kita, dan di keluarga inti kita, dan termasuk dalam kelompok doa Love Praying Family. Di sana kita bisa merasakan kehadiran Allah. Di mana lagi kita bisa merasakan kehadiran Allah? Yakni dalam doa-doa liturgi, yakni perayaan Ekaristi. Di sana kita juga merasakan kehadiran Allah. Allah yang hadir kepada kita, Yesus Kristus yang hadir kepada kita, yang kita sambut tubuh dan darahnya dalam perayaan Ekaristi. Di situ kita merasakan kehadiran Allah. Kemudian kita juga merasakan kehadiran Allah lewat pembacaan kitab suci. Apabila kitab suci dibacakan dan kita membaca secara pribadi, mendengarkan bacaan kitab suci dan merenungkannya, di sana kita juga dapat merasakan kehadiran Allah. Kehadiran Allah lewat sabdanya. Sabda kitab suci itu memberikan kita peneguhan, penghiburan, dan kekuatan. Kemudian kita juga bisa merasakan kehadiran Allah lewat pelayanan kasih kita kepada sesama, lewat kemurahan hati kita, entah dalam bentuk derma-derma kita yang murah hati, atau doa-doa kita kepada orang sakit, kunjungan-kunjungan kita kepada sahabat-sahabat kita yang bersedih hati. Pendeknya, melayani dengan kasih kepada sesama bisa juga sebagai sarana bagi kita untuk merasakan kehadiran Allah. Kehadiran Allah dapat kita rasakan lewat permenungan dan pengenalan kita, lewat berkat-berkatnya juga kepada kita dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam hidup keluarga kita. Di situ kita juga bisa merasakan Allah yang hadir, yang mencintai dan mengasihi kita. Oleh sebab itu, saudara-saudariku yang terkasih, merasakan kehadiran Allah berpuncak dalam perayaan Ekaristi, karena di sana kita menyambut Kristus sendiri dalam rupa roti yang kita sambut di tangan kita dan menjadi santapan bagi kita.
Tetapi kehadiran Allah juga kita rasakan lewat doa-doa kita pribadi, lewat devosi-devosi kita. Tetapi seorang yang berdoa dengan tekun pasti merindukan kesatuan dengan Kristus lewat komuni kudus, yakni dalam perayaan Ekaristi. Oleh sebab itu kita melihat juga tadi dalam catatan harian Santa Faustina ini. Santa Faustina melihat dan merasakan kehadiran Yesus yang menderita dalam setiap komuni kudus. Dia melihat wajah Yesus dalam setiap sibori yang ada, yang ditempatkan di tempat di mana mereka akan melakukan tuguran setelah Kamis Putih. Saudara-saudariku yang terkasih, tidak merasakan kehadiran Allah dalam hidup kita akan membuat kita menjadi kering dalam pengalaman hidup rohani. Kita tidak bergairah, kita tidak merasakan semangat. Sebaliknya, apabila kita merasakan kehadiran Allah dalam pengalaman rohani yang mendalam, kita menyadari bahwa kita dekat. Kita berada dalam kasih Allah. Hidup kita berada dalam kasih Allah. Oleh sebab itu, apabila kita mengalami kekeringan rohani, jangan berputus asa. Lihatlah alam ciptaan Tuhan. Di situ Tuhan juga menunjukkan siapa dirinya kepada kita. Rasakan juga kasih sayang Allah dalam hidup kita secara pribadi. Kita renungkan berkat-berkatnya bagi hidup kita. Nafas kehidupan yang kita hirup setiap hari. Di situ juga Allah mengungkapkan kasih sayangnya dan kehadirannya kepada kita. Dan kita ingat juga bahwa Allah selalu memperhatikan kita, melihat kita. Dan kemudian kita bersyukur atas segala karunia yang kita terima. Di situ kita juga bisa merasakan kehadiran Allah. Kemudian kita juga berani menghadapi segala tantangan hidup kita dengan iman. Percaya bahwa apapun yang kita alami dalam hidup ini, mari kita berani menghadapinya dengan iman kita. Dengan demikian, kita bisa menghayati kehadiran Allah dalam suasana apapun dalam kehidupan kita. Entah dalam suka maupun dalam duka. Santa Faustina, setelah mendengarkan kata-kata Yesus itu, dia merasakan kerinduan yang sangat mendalam di dalam jiwanya. Dia seperti merasakan suatu perpisahan dengan Yesus yang terkasih. Tetapi bukan berarti Yesus meninggalkan kita dalam Trihari Paskah itu. Hanya kita mungkin merasakan secara simbolik dalam liturgi bahwa disimbolkan lewat tanda-tanda liturgi itu Yesus tidak kita lihat karena kain altar dibuka dan suasana berkabung dimulai. Itu setiap Kamis Putih untuk menunjukkan kepada kita betapa agungnya, betapa mendalamnya misteri keselamatan itu yang dilakukan oleh Yesus dengan rela hati, dengan menderita di kayu salib, wafat, namun dibangkitkan kembali pada hari Paskah. Saudara-saudariku yang terkasih, sebentar lagi kita juga akan merasakan kehadiran Tuhan, kerahiman ilahi, lewat doa jam kerahiman yang agung pada pukul 15 ini. Bukalah hatimu, renungkanlah Yesus yang menderita, yang menyelamatkan engkau, yang memberikan keselamatan kepada kita. Dengan jam kerahiman, dia membuka seluas-luasnya rahmat pengampunannya, berkatnya bagi kita semua. Maka mari kita hening, kita serahkan diri kita pada jam kerahiman ini. Kita renungkan Yesus yang menderita di kayu salib. Kita benamkan diri kita dalam lautan kerahimannya. Kita bawa jiwa-jiwa yang mohon doa-doa kita.